Pemirsa, pakar hukum keluarga Islam menilai putusan perceraian Paula Verhoeven dengan Baim Wong sudah tepat jika berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Sementara kuasa hukum Paula menegaskan pengaduan hakim ke Komisi Yudisial lebih kepada dugaan pelanggaran kode etik, bukan pertimbangan putusan. Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta Profesor Mesraini menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait perceraian pasangan selebritas Paula Verhoeven Baim Wong sudah tepat. Jika putusan itu mengacu pada fakta dan bukti kuat, Paula bisa mengajukan banding dan mengadukan hakim ke Komisi Yudisial jika merasa belum puas terhadap putusan serta memiliki bukti lain. Ya, kalau memang itu terbukti ya, dan pasti kalau memang sudah putusan hakim seperti itu, ada bukti kuat, ya menurut saya tepat putusan majelis hakim tidak memberikan hak asuh anak secara full kepada ibu yang memang terbukti melakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi terbukti ya, gitu. Sementara itu, kuasa hukum Paula Verhoeven meluruskan terkait pengaduan kliennya ke Komisi Yudisial. Alfon menegaskan pengaduan ke KY mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik, bukan terkait pertimbangannya dalam memutus perkara perceraian. Kita laporkan itu terkait dengan kode etik, bukan pelanggaran kode etik dan perilaku, gitu ya. Berdasarkan berdasarkan pedoman kode etik ya, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial nomor 047 atau 028 tahun 2009. Jadi itu sebenarnya yang kita laporkan, gitu kan. Nah, ini kan terkait dengan 3 fase, gitu kan. Pertama dalam persidangan, kedua itu terkait dengan membuka ya, atau setidaknya menerima lah ya, para pihak, salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya dan tanpa diketahui oleh pihak lainnya, gitu ya. Misal contohnya kami sebagai si termohon, gitu kan. Dan kemudian ketiga pada saat konferensi pers. Nah, kalau dikatakan tadi itu perselingkuhan, biasa dilihat apakah di dalam putusan itu ada kata-kata perselingkuhan, itu kan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menilai dalil yang diajukan pemohon Baim Wong terbukti. Paula disebut berselingkuh saat masih menjalin hubungan pernikahan dengan Baim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan pelaku bersama teman-temannya langsung menangkap dan membawa pelaku ke kantor polisi. Pria berinisial MA yang berprofesi dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Korban merupakan mahasiswi yang tinggal di salah satu kamar kos. Korban yang tengah mandi panik melihat adanya kamera ponsel di balik ventilasi. Bersama sejumlah rekannya, korban yang meyakini jika pelaku perekaman adalah MA langsung mengamankan pelaku, kemudian menyerahkannya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kronologisnya pada saat korban mandi, pada saat itu melihat ventilasi udara, ada terlihat kamera, sehingga pada saat itu korban langsung berupaya untuk mengetahui siapa pelakunya. Ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara, dijerat pasal 29 tentang pornografi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, oknum dokter kandungan pelaku pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung. Pihak kampus Unpad pun prihatin dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. Setelah aksi pemerkosaan dokter residen anestesi Unpad terhadap 3 korban wanita terungkap, oknum dokter kandungan berinisial MSF yang melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat diketahui juga tercatat sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Menyikapi hal itu, pihak kampus Unpad mengaku prihatin terhadap korban. Kampus Unpad juga akan melakukan evaluasi mendalam secara internal guna menghindari terulangnya pencorengan kode etik dan sumpah jabatan profesi dari mahasiswa ataupun alumni. Meski demikian, kampus Universitas Padjadjaran masih menunggu penyelidikan kepolisian untuk memastikan informasi penelusuran identitas oknum dokter kandungan pelaku pelecehan. Pihak kampus juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. Hasil penelusuran identitasnya menunjukkan memang benar mengarah ke alumni program spesialis di Fakultas Kedokteran Unpad. Namun demikian, bila merujuk ke video yang beredar yang tidak secara jelas menunjukkan wajah terduga pelaku, Unpad tidak memastikan hal tersebut dan tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dan pembuktian dari pihak kepolisian. Terduga pelaku apabila terbukti adalah orang yang bersangkutan, saat ini sudah lulus dan bekerja sebagai profesional. Dengan demikian, kasus ini sudah di luar kewenangan Unpad atau kampus lainnya tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan sebelumnya. Sebelumnya, dokter spesialis kandungan MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang pasien. Namun penetapan tersangka bukan atas kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral saat ini. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita pada 15 April lalu yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Perayaan Misa Minggu Paskah sesi ketiga yang diselenggarakan di Gereja Katedral berlangsung hikmat. Ratusan jemaat didominasi oleh lansia. Ibadah Misa Minggu Paskah sesi ketiga telah dimulai sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah berjalan dengan hikmat dipimpin langsung oleh Romo Albertus Hanirudi Hartoko dan Romo Mardi Atmaja. Misa lanjutan akan berlangsung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat yang akan diselenggarakan hybrid secara daring dan luring dan dipimpin langsung oleh Romo Makarius Maharsono Probo. Adapun Misa Paskah 2025 bertema kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin, yakni berarti memberikan perhatian khusus kepada mereka yang paling membutuhkan. Misa ini juga merupakan puncak dari rangkaian Trihari Suci yang menjadi momen sakral bagi umat Katolik dan Kristen di seluruh dunia. Bisa juga dengan tema yang tahun ini ditetapkan, yaitu kepedulian lebih terhadap saudari-saudara yang lemah dan miskin. Kita juga tidak hanya berdoa di dalam gereja, itu seperti pesan dari Bapak Kardinal. Jadi kita keluar dan juga kita melaksanakan dalam hidup kita dengan memperhatikan sesama, dan semakin mengasihi kita semakin peduli dan semakin bersaksi untuk kebaikan bersama dan mewujudkan juga kesejahteraan bersama. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini Misa Paskah sudah ada rekan Dilami Aulia di Gereja Katedral Jakarta. Selamat malam Dilami, seperti apa suasana di sana? Apakah ibadah masih berlangsung hingga saat ini? Ya, selamat malam Valerie dan juga pemirsa. Untuk ibadah Misa Minggu Paskah 2025 untuk sesi keempat ini telah selesai diselenggarakan, di mana tadi untuk sesi terakhir atau sesi keempat ini dimulai pukul 18.00 Indonesia Barat, dan juga kalau kami pantau ini ya sejumlah jemaat memang sudah keluar dari Gereja Katedral Jakarta. Untuk sesi keempat memang dibuka untuk umum dan dilaksanakan secara luring dan juga daring, dan ada 2 tempat peribadatan yang digunakan, yakni di dalam Gereja Katedral dan juga di Plaza Maria. Kira-kira tadi jumlahnya ada sekitar 700 hingga 800 jemaat, dan juga tadi untuk sesi keempat dipimpin oleh Romo Makarius Maharsono Probo. Dan Valerie, tadi setelah sesi
keempat begitu ya. Tadi sebelumnya memang ada sesi ketiga, di mana sesi ketiga ini dikhususkan untuk lansia pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat agar memang lansia ini dapat melaksanakan Paskah dengan tenang dan damai, tidak usah berdesak-desakan dengan para anak muda begitu ya. Kemudian tadi sesi kedua, yakni pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, adalah misa keluarga yang didominasi oleh anak-anak, tadi dihiasi dengan keceriaan dari para anak-anak. Kemudian sesi pertama yakni adalah sesi Paskah Pontifikal, yakni dipimpin oleh Uskup Ignatius, dan ini memang dikhususkan untuk umat gereja katedral. Dan dari seluruh ya misa Minggu Paskah 2025 ini tentu dilaksanakan secara hikmat. Kembali kepada Anda, Valerie. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali Dilami.